Oke, kembali lagi di pembelajaran administrasi sistem jaringan. Hari ini kita akan membahas konfigurasi DHCP pada Debian 10.4 dan melanjutkan dari tahapan konfigurasi server di video sebelumnya. Oke, sekarang ini sudah ada di firmware-nya. Kita full screen dulu biar enak. Oke, sebentar dicek dulu apa sudah record. Oke, kalau kita login dulu, langsung urut aja. Oke, sekarang kita udah di dalam servernya. Sekilas aja, jadi DHCP itu adalah suatu service yang bertugas untuk membagikan atau memasangkan atau mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada seluruh host di jaringannya. Cuman yang dibagikan hanya untuk host yang meminta saja. Jadi untuk host yang tidak meminta tidak akan dibagikan. Jadi itu ya secara singkat. Nah, DHCP ini penting di dalam suatu jaringan. Mengapa? Karena DHCP ini memberikan alamat IP yang dimana alamat IP itu digunakan untuk identifikasi suatu host untuk berkomunikasi dengan host lain di jaringannya. Jadi fungsinya untuk membagikan alamat IP itu secara otomatis. Oke, pertama kita cek dulu apakah IP server kita sudah tersetting apa belum dengan komen IPA. Kita lihat di situ interface ONS33 sudah ya, 192.168.1.2 sudah ada IP-nya. Oke, langkah pertama untuk melakukan konfigurasi DHCP adalah kita harus men-scan CD2 dari DVD Debian 10.4-nya. Oke, cara scan-nya sebenarnya sama saja dari sama seperti yang kemarin. Oke, caranya ini saya kecilin dulu. Caranya ke setting, terus pilih CD DVD, kita browse, kita pilih yang CD2. Nah, kenapa CD2? Karena paket dari DHCP itu ada di CD2. Hanya CD2 harus dipasang. Lalu jangan lupa connected-nya kita centang. Lalu oke. Nah, setelah itu kita pastikan dulu sekali lagi apakah CD2-nya sudah terpasang. Oke, sudah ya. Nah, komennya adalah apt min cd-rom add. Apt min cd-rom add. Ini artinya kita mau membaca CD2. Oke, kita baca, kita enter. Nah, tanda dari scanning DVD ini adalah berhasil. Kita lihat di baris ini itu ada tulisan DVD binary 2, artinya itu CD2 sudah berhasil dibaca. Oke, selanjutnya kita update repository dengan komen apt-min-get spasi update. Oke, sudah selesai update-nya. Nah, selanjutnya kita harus menginstal paket DHCP. Paket DHCP-nya itu bernama isc-dhcp-server. Untuk komennya, untuk komen menginstalnya adalah apt. Di clear dulu. Oke, ini kita full screen. apt-min-get install isc dhcp server. Jadi ini adalah nama paket dari DHCP. Kita enter saja langsung. Do you want to continue? Yes. Oke, di sini adalah proses instalasinya. Nah, bisa kalian lihat di situ ada tulisan fail to start. Artinya ya karena DHCP-nya baru diinstal dan DHCP-nya juga belum di config, jadi wajar dia gagal. Oke, proses instalasi berhasil. Selanjutnya kita harus mengedit suatu file. Kita clear dulu. Oke, nano spasi /etc spasi host. Nano spasi /etc/host.
Jadi kita mau mengedit file host yang ada di folder etc. Kita enter. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Jadi yang perlu kalian edit adalah, bisa kalian lihat di sini ada baris pertama 127.001 localhost dan ada baris kedua 127.011 Valerian. Nah, yang kita edit ini yang baris keduanya. Kita edit menjadi IP yang di bawah ini kita ganti menjadi IP server kita. Di mana itu 1.2, 192.168.1.2. Lalu di sini adalah nama hostname kita, valerian.net. Nah, ini bebas. Kalian mau pilih apa nama hostname-nya, bisa jadi valerian.net atau .org atau .sch.id atau .com.co.id, itu bebas. Oke, di file host ini cukup ini saja yang kita edit. Selanjutnya kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Oke. Jangan sampai salah ya. Kalian jangan sampai typo untuk mengetik nama filenya. Kenapa? Karena kalau kalian typo, itu akan membuat file baru, bukan mengedit file yang sudah ada. Kita cek dengan perintah cat /etc/host. Hostnya ada S belakangnya ya. Nah, kita lihat, oh, filenya sudah berhasil terubah, tersimpan. Oke. Clear lagi. Oke, kita sudah scanning DVD 2. Kita sudah melakukan update repository, kita sudah menginstal paket DHCP, lalu kita sudah mengedit file host. Selanjutnya adalah kita harus mengedit file DHCP config-nya. Nah, pertama ini saya akan ajarkan cara yang lambat atau cara yang slow. Kalian masuk ke folder DHCP, cd spasi /etc/dhcp. Ya, cd spasi /etc/dhcp. Enter. Nanti akan berubah tuh posisi kita. Kita ls untuk mengetahui apa saja yang ada di folder dhcp. Ada banyak ya, dari debug, dhcclient.conf sampai dhcpd.conf. Nah, yang kita edit itu cuma dhcpd.conf yang paling akhir. Ya. Jadi ini yang akan kita edit nih, dhcpd.conf. Oke, kita nano dhcpd.conf. Enter. Oke, ini adalah tampilan awal filenya. Kita scroll ke bawah, kita cari kata-kata slightly. Nah, ini dia, slightly. Bentar ya. Oke, terlalu. Nah, kalian cari bagian ini. Yang slightly different configuration for an internal subnet. Kalian cari bagian ini ya di file dhcpd.conf tadi. Lalu kalian hapus pagarnya dari sini, subnet hapus, rank, option domain name, option broadcast address, default list time, max list time, sama kurung kurawa yang ini. Itu kalian hapus. Nah, oke, kita bahas satu. Di sini ada IP dan ada nama domain yang harus kita ganti. Pertama yang di sini ya. Pertama yang ini. Subnet spasi IP. Nah, IP di sini apa? IP di sini adalah IP network dari IP server kalian. Kalau misalnya IP server saya tadi itu adalah 192.168.1.2, berarti network dari IP tersebut adalah 192. Kita sambil tulis aja. 192.168.1.0. Oke ya. Selanjutnya netmask. Netmask ini adalah netmask dari IP server kita. Berarti 255.255.255.0. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan subnet. Oke, di sini di bawahnya ada range. Range ini adalah IP-IP yang nanti akan kita distribusikan buat host yang terhubung ke server kita. Ya. Jadi di sini saya mau kasih 192.168.1.150 sampai dengan 192.168.1.200.
Nah, artinya nanti akan ada 50 IP yang terdistribusi untuk host yang terhubung, yaitu dari 150 sampai 200. Nah, jika ada host yang IP-nya di luar itu, berarti itu bukan distribusi dari server kita. Karena server kita itu hanya mengakomodir dari 150 sampai 200 saja, sesuai dengan file config yang sudah kita setting. Oke, selanjutnya di bawahnya ada option domain name servers. Ini kita hapus sampai NS1. Kita ketik 192.168.1.2, yaitu IP server kita. Lalu option domain name ini adalah nama hostname kita, yang dimana valerian.net. Lalu option routers ini adalah IP kita juga, 192.168.1.2. Broadcast address berarti alamat broadcast dari IP kita, 192.168.1.255. List time sama max list time ini kita pakai yang default saja. Oh ya, karena di sini ada membahas list time itu adalah waktu sewa sebuah IP terhadap sebuah host. Jadi apabila sebuah host melakukan request ke server untuk mendapatkan IP yang diberikan itu tidak dipakai selama-lamanya oleh host tersebut. IP-nya bersifat sewaan. Jadi ada rentang waktu tertentu sehingga apabila masa sewanya habis, itu host tersebut harus merequest lagi IP ke server. Di sini kita pasang max list time-nya adalah 7.200 detik. Itu berapa jam ya? Atau berapa hari ya? Pokoknya intinya kayak gitu ya, list time atau waktu sewa. Oke. Ini udah semua ya, kita cek lagi subnet. Oke, bener, netmask, rank. Oke, benar semua. Udah, kalau sudah kita save. Ctrl X, Y, Enter. Clear. Oke, kita sudah melakukan edit di file dhcpd. Lalu kita masuk ke folder cd/etc/default. Oke, ls. Nah, kita mau ngapain di sini? Kita mau mengedit file isc.dhcp main server. Di sini kalian lihat di situ ada file isc.dhcp main server, tapi sebelumnya kalian harus masuk dulu ke folder default dengan cara cd/etc cd/etc/default. Selanjutnya kalian nano, di clear dulu. Aduh, sorry. Kalian nano isc min dhcp min server. Oke. Nah, yang harus kalian edit adalah di bagian sini. Interfaces v4. Karena kita masih menggunakan IP versi 4, jadi kita taruh di sini nama interface dari alamat jaringan kita. ENS33. Simpan, Ctrl X, Ctrl X, Y, Enter. Clear lagi. Oke, kita sudah melakukan edit di semua file yang kita harus edit. Lalu kita juga sudah melakukan instalasi, update repository, scanning DVD. Semua langkah sudah selesai. Yang harus kita lakukan di tahap terakhir adalah melakukan restart service. Service yang pertama harus kita restart adalah service network, yaitu /etc/init.d /networking restart. Oke, berhasil ya. Selanjutnya kita melakukan restart service dhcp /etc/init.d /networking /isc min dhcp min server restart. Oke, sudah berjalan. Oke, berhasil ya. Service restart service network berhasil, restart service dhcp berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian di komputer klien. Jadi untuk komputer klien kita hubungkan saja ke OS asli kita, yang dimana kalau punya saya ini adalah Windows 10. Jadi kita sambungin saja melalui Vmnet 8. Nanti akan kita lakukan pengujiannya. Oke, sekarang ini sudah berhasil. Sekarang kita lakukan pengujian. Kita kecilin dulu
Oke, untuk melakukan pengujian, jadi di sistem server kita ini, kita mempunyai virtual machine, yang dimana itu Debian server sebagai servernya, lalu kita juga punya OS asli kita, yaitu kalau saya ini Windows 10, yang bisa kita gunakan sebagai klien. Nah, kita coba saja apakah service DHCP tadi berjalan ketika komputer OS Windows kita ini terhubung ke servernya. Oke, caranya bagaimana untuk menghubungkan? Pertama, kita harus menuju ke settingan di sini, ya, klik kanan di VM kalian lalu setting. Nah, masuk ke menu network adapter. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kalian pilih custom, lalu pilih VMnet 8. Ya, kalian masuk ke network adapter, terus kalian pilih custom, terus pilih VMnet 8. Kalau sudah oke. Jadi VMnet 8 itu apa? VMnet 8 itu adalah jalan atau jalur yang akan menghubungkan dari server ke klien. Berarti dari Debian ke OS Windows saya. Nah, selanjutnya ada lagi yang harus kita setting. Kalian masuk ke menu edit, lalu virtual network editor. Nah, lalu change setting. Ya, di bawah nih, karena kalau belum di change settings kita nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kita change settings dulu karena dia butuh privilege administrator. Oke. Nah, kalau misalnya di sini kalian belum ada VMnet 8, nih contoh misalnya saya hapus deh ya, remove. Oke. Ini saya nggak ada VMnet 8 di sini nih. Kalian tinggal add network aja, lalu pilih VMnet 8, lalu oke. Nah, lalu akan muncul di sini VMnet 8, ya, ada VMnet 0, 1, 8. Nah, kita pilih yang 8, klik VMnet 8, klik, lalu kalian pilih NAT, ya, lalu di sini use local DHCP-nya dimatikan. Kenapa? Karena kan kita mau menguji DHCP yang kita setting di server. Jadi kita tidak menggunakan DHCP dari VMware-nya. Oke, sudah ya. Jadi ini NAT nih, connect OS. Oke, nah sekarang di bawah ini ada subnet IP sama subnet mask. Nah, subnet IP ini adalah alamat network dari IP server kita. Berarti 192.168.1.0. Lalu subnet masknya adalah 255.255.255.0. Kalau udah kayak gini, tinggal di apply. Lalu oke. Sip. Sudah. Sekarang kita masuk ke pengaturan jaringan di Windows kita. Change adapter option. Saya mau ngecek nih VMnet 8 saya. Ini saya disable dulu, lalu enable lagi. Oke. Saya cek dulu secara graphical ya. Masuk nggak? Oke, masih 1.1 nih. Masih 1.1. Seharusnya tadi range yang kita tentukan adalah harusnya 1.150. Nah, pertama kita cek dulu ada nggak IP statik di sini. Nah, ada IP statik. Itu yang menyebabkan IP-nya tidak mendapatkan secara otomatis. Kita obtain. Oke. Close. Kita disable enable lagi. Disable lalu enable. Kita cek lagi properties, details 1.150. Udah benar ya, 1.150. Artinya kita sudah mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server kita. Oke, sekarang saya mau masuk command prompt biar bisa melakukan ping. Oke, semoga kelihatan ya command prompt-nya. Saya IP config dulu. VMnet 8 dapat ya. VMnet 8 Valerian.net, default gateway-nya 1.2 benar, IP4 address-nya 1.150. Oke. Benar ya. Sekarang kita coba ping ke server 192.168.1.2 karena kan IP server saya 1.2. Reply ya. Berarti sudah terhubung nih. Nah, sekarang kita coba sebaliknya dari server kita. Reply nggak?
ping 192.168.1.150 reply ya. Oke, jadi artinya jalur komunikasi antara server dengan klien sudah terbuka ya. Kalau misalnya kalian mendapatkan kasus dari server dari klien ke server bisa ngeping, tapi dari server ke klien itu tidak bisa, kemungkinan firewall dari Windows kalian itu masih nyala. Jadi coba dimatikan aja, terus coba ping lagi. Oke, kita interrupt dulu. Oke. Udah selesai. Jadi itu adalah pengaturan DHCP di Debian 10.4 untuk DHCP servernya. Jadi intinya DHCP itu adalah adalah service yang bertugas untuk mendistribusikan atau membagikan alamat IP secara otomatis kepada semua host di jaringannya. Cuman yang dibagikan adalah atau yang diberikan adalah host yang hanya melakukan request saja. Lalu tidak hanya alamat IP sebenarnya yang dibagikan, informasi yang dibagikan itu juga bisa berupa netmask, lalu network, lalu broadcast address, dan mungkin gateway juga. Jadi apapun yang disetting di server itu pasti akan dibagikan ke kliennya. Kalau disetting ya, kalau nggak disetting ya nggak akan dibagikan. Oke, sampai sini dulu untuk DHCP. Nanti kita akan lanjut ke part selanjutnya, yaitu membahas tentang bukan SSH sih ya, remote server. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.